Selamat datang di materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Perkantoran Politeknik Statistika STIS. Ini adalah materi untuk pertemuan kelima dengan topik pengintegrasian dan pemeliharaan pegawai. Bagian pertama, pengintegrasian. Mari kita mulai dengan pembahasan mengenai pengintegrasian. Pada bagian ini, pokok bahasan kita akan meliputi pengertian, tujuan, dan prinsip, serta cara atau metode pengintegrasian. Metode tersebut mencakup human relation atau hubungan antar manusia, motivasi, kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama atau KKB, dan collective bargaining. Apa yang dimaksud dengan pengintegrasian? Pengintegrasian merupakan kegiatan yang menyatu padukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan bersama. Kita perlu menyadari bahwa karyawan adalah makhluk hidup yang memiliki pikiran, perasaan, harga diri, dan perilaku, sehingga cukup susah untuk diintegrasikan. Agar pengintegrasian ini berhasil, karyawan harus diikutsertakan dalam setiap kegiatan dan berperan aktif, karena mereka berbeda dengan mesin, modal, ataupun material. Metode ini hanya dapat dipakai bila karyawan memiliki gairah kerja yang maksimal, dan di sisi lain, perusahaan wajib memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan dari pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan perusahaan, serta terpenuhinya kebutuhan karyawan itu sendiri. Prinsip utamanya adalah menempatkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, atau yang biasa kita sebut sebagai win-win solution. Metode pengintegrasian, human relation. Selanjutnya, mari kita bahas metode atau cara pengintegrasian secara lebih rinci. Yang pertama adalah human relation. Ini adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, yang bertujuan agar tercapai kesadaran dan kesediaan untuk melebur keinginan individu menjadi kepentingan bersama agar menghasilkan integrasi yang kukuh. Hal ini memerlukan kecakapan manajer tentang komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Seorang manajer hendaknya terbuka serta mendorong partisipasi dan keberanian bawahan untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya. Dengan demikian, akan tercipta komunikasi dua arah, baik formal maupun informal, serta vertikal maupun horizontal, agar terdapat saling pengertian dan penghayatan mengenai kebijaksanaan yang diambil. Dengan cara ini, bawahan akan merasa mendapatkan pengakuan, sehingga mereka berpartisipasi aktif dan mengerjakan pekerjaannya dengan antusias. Dalam human relation, terdapat diagram yang menunjukkan irisan antara kepentingan individu dan kepentingan perusahaan yang membentuk kepentingan bersama. Catatannya adalah, makin besar area kepentingan bersama tersebut, maka akan semakin baik. Manajer harus berusaha untuk dapat memahami perilaku dan kemauan karyawan, agar bisa melebur kepentingan dan keinginan individu menjadi kepentingan bersama. Hal tersebut dilakukan dengan mempelajari kepribadian karyawan berdasarkan persepsi, sikap, pendidikan, lingkungan, serta motivasinya. Metode pengintegrasian, motivasi. Metode yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah usaha manajer dalam mengarahkan potensi bawahan agar mereka mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan yang sama-sama ditentukan. Untuk memotivasi karyawan, perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani, serta materi maupun non-materi. Ingat kembali teori dari Petersol dan Plowman. Secara definisi, motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil optimal. Motivasi menjadi semakin penting karena manajer membagi pekerjaan kepada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi. Bintang adapun tujuan motivasi antara lain adalah meningkatkan moral kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, dan menstabilkan tingkat kestabilan karyawan. Selain itu, motivasi juga bertujuan meningkatkan disiplin kerja karyawan, mengefektifkan kerja karyawan, menciptakan suasana kerja yang baik, meningkatkan loyalitas serta kreativitas diri, mempertinggi tanggung jawab terhadap tugas, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat serta bahan. Dalam motivasi, terdapat 5 asas yang perlu diperhatikan. Pertama, azas mengikut sertakan. Manajer mengajak bawahan untuk berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada karyawan mengajukan ide-ide
rekomendasi, dan proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, bawahan merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan. Kedua, azas komunikasi. Manajer menginformasikan secara jelas tujuan yang akan dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Makin banyak karyawan mengetahui persoalan yang dihadapi, memungkinkan minat mereka untuk ikut menyelesaikannya membesar, dan karyawan pun merasa dihargai. Ketiga, asas pengakuan. Ini dilakukan dengan memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapai, dengan menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan karena prestasi yang mereka tunjukkan. Pengakuan ini sebaiknya disampaikan secara ikhlas di hadapan umum. Keempat, azas wewenang yang didelegasikan, yaitu memberikan kesempatan kepada bawahan bahwa dia mampu diserahi sebagian tanggung jawab untuk memutuskan, dan ditunjukkan bahwa mereka dapat melakukannya dengan baik. Ini membuat bawahan merasa menjadi bagian penting dari organisasi. Kelima, azas perhatian timbal balik. Memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan kita kepada mereka, dan memahami serta berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan karyawan dari perusahaan. Misalnya, bila kerja karyawan baik, maka gaji akan naik. Selanjutnya, kita mengenal beberapa model motivasi. Pertama, model tradisional. Agar gairah bekerja karyawan muncul, diberikan insentif. Semakin banyak produksi, semakin besar insentifnya, yang dapat berupa uang atau barang. Kedua, model hubungan manusia. Ini dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna. Akibatnya, karyawan mendapatkan beberapa kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam pekerjaan. Dengan memperhatikan kebutuhan material dan non-material, karyawan, motivasi kerjanya akan meningkat. Ketiga, modal sumber daya manusia. Karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang, barang, atau keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan hasil pekerjaan yang berarti. Karyawan termotivasi oleh rasa tanggung jawab yang luas untuk membuat keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Jenis motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan negatif. Motivasi positif dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi di atas standar, yang akan memotivasi lainnya untuk bekerja keras. Sedangkan motivasi negatif dilakukan dengan memberikan hukuman kepada yang berprestasi kurang. Karena takut akan dihukum, mereka akan bekerja keras. Namun, cara ini dalam jangka panjang kurang baik. Untuk proses dan teori-teori motivasi lainnya, Anda bisa merujuk pada buku Malayu halaman 150-169, Metode Pengintegrasian Kepemimpinan. Metode berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin untuk memengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Masalah yang selalu terdapat dalam membahas kepemimpinan adalah hubungan yang melembaga antara pemimpin dan yang dipimpin menurut aturan main atau rule of the game yang disepakati bersama. Tentu saja, pola kepemimpinan organisasi olahraga akan berbeda dengan organisasi niaga. Terdapat pola kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal terjadi bila secara resmi seorang pemimpin diangkat dalam jabatan tertentu, ada aturan hierarki tertentu yang tergambar dalam bagan organisasi. Meskipun tidak secara otomatis ia diterima secara baik oleh anggota organisasi. Biasanya, mereka disebut kepala atau head, sedangkan kepemimpinan informal tidak didasarkan atas pengangkatan dan tidak ada hierarki. Efektivitasnya terlihat pada pengakuan nyata anggota organisasi. Biasanya mereka disebut ketua atau leader. Ciri-ciri kepemimpinan informal atau leader antara lain memiliki kemampuan memikat orang lain, kemampuan membina hubungan yang serasi, penguasaan atas makna dan tujuan organisasi, penguasaan tentang implikasi pencapaian tujuan itu dalam kegiatan operasional, serta kepemilikan keahlian tertentu
yang tidak dimiliki orang lain. Di Indonesia, kita mengenal kepemimpinan Pancasila yang mendasarkan kepada kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebagaimana dicontohkan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Prinsipnya adalah Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan pantas diteladani. Ingmadio Mangunkarso, artinya di tengah harus mampu memberikan semangat untuk bekerja keras dan kreatif, dan Tutwuri Handayani, artinya di belakang harus mampu mengawasi termasuk memberikan dorongan. Bintang sekarang kita bahas gaya kepemimpinan. Gaya otoriter berarti kewenangan mutlak tetap di tangan pemimpin atau sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan ditetapkan sendiri dan bawahan tidak diikut-sertakan untuk saran, ide, atau pertimbangan. Falsafahnya adalah bawahan untuk pimpinan dan bawahan hanya sebagai pelaksana pekerjaan. Mereka menganut manajemen tertutup. Gaya kepemimpinan partisipatif dilakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi bawahannya. Falsafahnya adalah pemimpin untuk bawahannya. Pemimpin corak ini menggunakan manajemen terbuka dan desentralisasi wewenang. Gaya kepemimpinan delegatif adalah mendelegasikan wewenang lebih banyak, di mana bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijakan. Pemimpin hanya bersifat pengawasan, meskipun kadang-kadang perlu mengarahkan. Makin besar perusahaan, biasanya makin delegatif. Terakhir adalah kepemimpinan situasional menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun cara yang terbaik untuk memengaruhi orang lain. Hal ini sangat tergantung pada orang yang akan dipengaruhi. Menurut Sondang P. Siagian, tipe kepemimpinan dapat dibagi menjadi autokratis, militeristis, paternalistis, karismatis, dan demokratis. Tipe autokratis menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu bergantung pada kekuasaan formal, dan sering menggunakan paksaan. Tipe militeristis sering menggunakan sistem perintah, bergantung pada pangkat atau jabatan, senang pada formalitas berlebihan, menuntut disiplin tinggi dan kaku, sukar menerima kritik, dan menggemari upacara-upacara. Tipe paternalis menganggap bawahan tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi atau overprotective, jarang memberikan kesempatan mengambil keputusan atau inisiatif, jarang memberi kesempatan mengembangkan kreasi, dan sering bersikap maha tahu. Tipe karismatis mempunyai daya tarik yang sangat besar dan pengikut yang banyak, meskipun sulit dijelaskan penyebabnya. Seringkali dianggap memiliki kekuatan gaib atau keturunan. Contohnya adalah The Founding Fathers Indonesia. Tipe demokratis berpedoman bahwa manusia adalah makhluk mulia, menyinkronkan kepentingan tujuan organisasi dengan kepentingan pribadi, senang menerima saran dan kritik, mengutamakan kerjasama tim, memberikan kebebasan berkreasi, ingin bawahannya sukses, dan berusaha mengembangkan kapasitas pribadinya. Metode pengintegrasian lainnya dan core values. Metode selanjutnya adalah kesepakatan kerja bersama atau KKB. Dalam KKB diharapkan telah ada negosiasi atau musyawarah dan mufakat antara kelompok karyawan dan perusahaan. Masalah dalam KKB adalah seringnya serikat karyawan menjadi alat perusahaan, bukan alat karyawan. Metode ini lebih mendekati demokrasi Pancasila. Kemudian ada collective bargaining yang merupakan perundingan antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat buruh dengan memperhatikan kepentingan masing-masing. Biasanya terjadi adu kuat argumentasi antara kedua pihak, dan ini lebih menyerupai demokrasi liberal. Khusus untuk kepemimpinan di Badan Pusat Statistik atau BPS, diterapkan kepemimpinan kolegial yang berusaha partisipatif dan banyak mendelegasikan wewenang. BPS menggunakan asas Pancagat yaitu pembakuan, keterbukaan, partisipasi, efisiensi, dan kreativitas. Nilai intinya atau core values-nya adalah profesional, integritas,
dan amanah, atau disingkat PAE. Bapak Margo Yuwono, Kepala BPS, pernah menyampaikan, better data, better decision, better government. Untuk ASN, secara umum, core values yang dipegang adalah berakhlak, dengan tagar bangga melayani bangsa. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, yaitu keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Bagian kedua, pemeliharaan. Sekarang, kita beralih ke topik besar kedua, yaitu pemeliharaan. Outline materi ini mencakup pengertian, tujuan, dan azas pemeliharaan, metode pemeliharaan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, hubungan industrial Pancasila atau HIP, serta konflik, stres, dan konseling. Apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan adalah usaha untuk mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan. Karyawan adalah aset perusahaan yang selalu aktif berperan dan paling menentukan, sehingga pemeliharaan dipandang sebagai sebuah kewajiban. Tujuan pemeliharaan antara lain mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan disiplin, dan menurunkan absensi, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover, serta memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Selain itu, tujuannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana harmonis dan mengefektifkan pengadaan karyawan. Terdapat beberapa azas pemeliharaan. Pertama, azas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan harus dilakukan efisien dan memberikan manfaat optimal bagi perusahaan dan karyawan, guna meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas. Kedua, azas kebutuhan dan kepuasan. Ini harus menjadi dasar program pemeliharaan, agar karyawan siap bekerja efektif dan efisien. Ketiga, azas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan dalam penyelesaian tugas. Keempat, azas peraturan atau legal. Harus bersandar pada undang-undang, perpres, keputusan menteri, dan sebagainya untuk menghindari konflik. Kelima, azas kemampuan perusahaan. Agar usaha pemeliharaan tidak menghancurkan keuangan perusahaan. Metode pemeliharaan, komunikasi. Mari kita bahas metode pemeliharaan satu persatu. Metode pertama adalah komunikasi. Komunikasi harus digunakan dalam setiap penyampaian informasi, baik yang bersifat instruktif, informatif, influencing, atau evaluatif. Kepemimpinan berhasil bila komunikasi lancar dan komunikasi efektif bila berjalan dua arah atau two-way traffic. Dengan komunikasi yang baik, problem perusahaan dapat diselesaikan, dan manajemen terbuka mendukung terciptanya keamanan serta loyalitas. Konflik pun diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dalam komunikasi, dikenal konsep jendela Johari atau Johari Window yang dikemukakan oleh Joseph Lutler dan Harry Ingham. Konsep ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan bawahan agar menghasilkan keterbukaan dan kepercayaan. Diagram jendela Johari membagi kesadaran diri menjadi 4 area. Pertama, gelanggang atau public area, yaitu area yang dikenal orang lain dan dikenal sendiri. Di sini dilakukan keterbukaan luas agar masalah diketahui bawahan. Ini melibatkan penyingkapan diri dan umpan balik. Kedua, noda bute atau blend area, yaitu area yang dikenal orang lain, tetapi tidak dikenal sendiri. Kita perlu latihan kepekaan dan umpan balik jujur dari orang lain
untuk mengurangi noda buta ini. Ketiga, teding aling-aling atau hidden area, yaitu area yang tidak dikenal orang lain, tetapi dikenal sendiri. Ini berisi rahasia jabatan atau informasi pribadi yang tidak boleh diketahui orang lain. Keempat, tidak dikenal atau unknown area, yaitu informasi yang kita tidak kenal dan orang lain pun tidak tahu. Ini menunjukkan adanya potensi tersembunyi atau dasar kreativitas. Metode pemeliharaan, insentif dan kesejahteraan. Metode kedua adalah insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya agar terdorong meningkatkan produktivitas. Manajer efektif menciptakan pemeliharaan dengan insentif yang tepat. Jenisnya bisa insentif positif atau reward, dan negatif atau punishment. Bentuknya bisa non-material, sosial, maupun material. Metode ketiga adalah program kesejahteraan atau welfare. Program ini ditujukan agar karyawan mau bekerja keras sampai pensiun, serta memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Program ini harus disusun berdasarkan peraturan legal, keadilan, dan kelayakan. Perlu dipahami persamaan dan perbedaan antara gaji dan kesejahteraan. Persamaannya adalah keduanya merupakan pendapatan karyawan untuk pemenuhan kebutuhan, merupakan biaya bagi perusahaan, dan boleh dimasukkan dalam neraca fiskal. Perbedaannya, gaji atau upah adalah hak karyawan yang wajib dibayar, biasanya dengan uang atau barang, dan besarnya pasti. Sedangkan kesejahteraan adalah kebijakan perusahaan yang dapat ditiadakan, dapat berupa fasilitas seperti cuti atau haji, dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Metode pemeliharaan K3 dan HIP. Metode keempat adalah keselamatan dan kesehatan. Kerja atau K3.K3 akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. K3 harus ditanamkan melalui penyuluhan dan pembinaan agar karyawan menyadari keselamatan kerja dirinya, karena jika tidak, akan merugikan perusahaan. Metode kelima adalah hubungan industrial Pancasila atau HALP. HIP adalah hubungan antara pelaku proses produksi barang dan jasa yang didasarkan nilai-nilai Pancasila. Hubungan ini mengakui pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Perusahaan tidak boleh menganggap buruh sekadar faktor produksi, tetapi sebagai manusia pribadi dengan harkat dan martabatnya. HIP juga menekankan pada tidak membedakan golongan, keyakinan, politik, suku, maupun kelamin demi persatuan Indonesia berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, berusaha menghilangkan perbedaan menuju persetujuan buruh dan pengusaha, serta mendorong keadilan sosial yang dinikmati. Konflik, stres, dan konseling. Bahasan selanjutnya adalah konflik. Konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok, di mana salah satu pihak merasa dirugikan. Konflik tidak hanya masalah material, tapi juga bisa karena perbedaan pandangan atau ideologi. Menurut Malayu, konflik adalah persaingan kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional. Sedangkan menurut Ferry Wai, konflik kerja adalah ketidaksesuaian karena harus membagi sumber daya yang terbatas atau perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Konflik memiliki nilai positif jika dapat membantu pengawasan, menghindarkan terbentuknya kelompok eksklusif atau klik, dan membuat masalah segera sampai ke pimpinan. Namun, harus dijaga agar tidak berlarut-larut. Cara mengelola konflik bisa dengan stimulasi konflik jika anggota pasif, pengurangan konflik untuk mengurangi antagonisme, atau penyelesaian konflik. Metode penyelesaiannya bisa melalui dominasi atau penekanan, kompromi, atau pemecahan integratif. Selanjutnya mengenai stres. Stres adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan menghadapi lingkungan dan menyebabkan masalah kesehatan fisik atau mental. Penyebab stres atau stressor terbagi menjadi on the job dan off the job. Sebab on the job antara lain beban kerja berlebihan, desakan waktu, kualitas supervisi buruk, iklim politis tidak aman, umpan balik tidak memadai, kemenduaan peranan, wewenang tidak cukup, frustasi, konflik, dan perubahan organisasi. Sedangkan sebab off the job meliputi kekhawatiran finansial, masalah keluarga, masalah fisik,
masalah perkawinan, pindah rumah, atau kematian kerabat. Hubungan stres dan prestasi kerja digambarkan dengan kurva lonceng terbalik atau inverted U. Pada tingkat stres rendah, prestasi kerja rendah. Pada tingkat stres optimal atau puncak kurva, prestasi kerja tinggi. Namun pada tingkat stres tinggi, prestasi kerja kembali rendah. Terakhir, kita membahas program konseling. Konseling adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan untuk membantunya menangani masalah secara lebih baik. Fungsi konseling meliputi pemberian nasihat, komunikasi, penentraman hati, pengenduran tegangan emosional, penjernihan pemikiran, dan reorientasi. Terdapat 3 tipe konseling. Pertama, direktif, yaitu mendengarkan masalah dan memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan. Kedua, non-direktif, yaitu mendengarkan karyawan mencurahkan masalah dan menentukan penyelesaian menurut karyawan itu sendiri. Ketiga, kooperatif, yaitu mendengarkan karyawan dan melakukan pertukaran gagasan untuk solusi terbaik. Demikian materi pertemuan kelima ini, terima kasih.